Kan banyak banget. Banyak, belum yang jalur torean, belum yang nyelonong dan Nah, sebagainya. iya. Kalau nyelonong kan dia nggak pakai SOP, terserah ngomongnya kayak gitu. Jalan Kan nggak diperiksa kayak gitu. Jalan tikus. Iya. Banyak jalur tikus kayak gitu, Mas. Terus ada hal lain yang kita lupakan kalau bicara tentang maghrib kan biasanya orang dulu kan nggak boleh nongkrong depan pintu. Iya. Nanti kesurupan. Itu Kesurupan. memang betul. Menggali lubang, kemudian itu tempat buang hajat agar nggak kelihatan oleh orang lain. Tetapi kadang juga menjadi problemnya, saking banyaknya orang mendaki itu lama-lama semua kan di hold gitu, semua digali. Iya, digali. Ya. Jadi kadang-kadang menggali ketemu lagi seperti itu. Kan pasukan kuning ini kan kaitannya dengan sampah. Identik ya. Nah, identik dengan sampah. Tapi bukan berarti kami ada yang bayar, tidak. Kami tidak bicara sampah untuk relawan Trasero ini menjadi nilai ekonomi. Kamu gak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Pak Ditikno dan Mas Royal. Boleh tepuk tangan? Nah, gitu dong. Ini season kedua nih, teman-teman. Belum pernah kan pada ikut ya? Belum pernah di PKL ini Ari udah pernah ikut. Ini Mas beliau ke baru ya? Beliau ikut ya? Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan. Jadi ini adalah ngobrol bareng sesi kedua teman-teman di RRI Mataram Podcast. Boleh duduk teman-teman, boleh duduk. Ini sesi kedua dan kita buka langsung ngobrol soal lingkungan. Oke, ada Pak Ditikno di sini. Ini Pak Ditikno ini adalah pegiat lingkungan ya Pak De ya? Kalau sebutnya, boleh mic-nya. Pegiat lingkungan ataupun relawan sampah. Relawan sampah, iya. Bisa dilihat nih dari bajunya. I'm Trust Hero, saya pahlawan sampah itu. Kalau Mas Royal ini pegiat wisata, sekaligus ketua Forum Lingkar Rinjani ya? Forum Wisata Lingkar Rinjani. Forum Wisata Rinjani. Ya. Itu berarti bergeraknya di khusus wisata atau gimana? Sebenarnya di Forum Wisata Lingkar Rinjani kan sebenarnya membawahi banyak profesi di situ. Ada tour operator, kemudian ada porter, ada guide. Singkatnya itu semua orang yang berbisnis di Rinjani itu adalah bagian dari forum. Oh, oke. Ini sebenarnya mau bahas yang ke lain tapi kayak jangan ya. Saya kira kemarin ini memang yang paling keras isunya adalah lingkungan Rinjani. Tapi baru-baru ini memang ada penyelamatan dan sebagainya. Tapi sebenarnya PR besar Rinjani itu dari dulu sampai sekarang nggak tuntas itu adalah masalah lingkungan. Terutama sampah. Iya, saya kan program kalau nggak salah Rinjani Zero Waste ya Pak De ya? Rinjani Zero Waste tuh baru 3 April 2025. 3 April 2000, baru tahun ini berarti ya? Iya betul, ketika Rinjani dibuka itu diterapkan. Nah, saya waktu itu pernah saya jujur aja walaupun saya mungkin lahir besarnya di Lombok, tapi kasihan saya karena sampai sekarang saya belum naik Rinjani. Segera Mas, segera. Iya. Sebenarnya rencananya tahun ini Mas. Oh iya. Rencananya tunggu nih. Dibuka dulu ya. Iya, rencananya. Cuman kan terjadi beberapa insiden kemarin itu kan. Jadi bener enggak ya saya mau naik ini? Karena saya belum pernah naik gunung sama sekali dan pengen naik Rinjani gitu. Ya. Jadi kan ada banyak hal lah yang harus dipertimbangkan gitu ya. Betul. Jadi sebelum aksi Rinjani Zero Waste itu, saya sempat lihat beberapa postingan gitu Pak De, Mas Royal gitu kayak di balik indahnya Rinjani itu ada sesuatu yang mengerikan gitu. Salah satunya sampah, kemudian hajat manusia pun juga banyak gitu. Justru malah hajat manusia tuh di jalur treknya itu gitu. Apa emang separah itu atau gimana itu Mas Royal? Ya memang ketika ada hampir 100.000 orang yang mendaki ke Rinjani, di mana di atasnya tidak ada tempat buang hajat, ya mau tidak mau mereka buang hajatnya di sembarangan tempat kayak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau 100.000. Iya, makanya saya waktu itu saya lihat ini benar nggak sih kayak Pampers terus pupnya juga ada di situ semua kayak gitu. Ini kok kayak gini gitu. Tapi waktu pas di program itu emang banyak seperti itu yang ditemukan. Iya, karena memang ketika orang mendaki kan intinya hajatnya nggak dibawa turun. Mungkin di gunung-gunung lain di luar sana ada ada barang dipakai isi hajatnya dibawa turun. Tetapi kalau di Rinjani kan belum. Oke, itu emang
belum atau akan ada yang seperti itu tuh, Mas? Untuk tahun ini sudah ada 2 toilet, tetapi laporan juga dari teman-teman ternyata masih kurang maksimal, artinya teknologinya mungkin ya. Memang itu toilet kering tapi katanya masih bau, sehingga butuh teknologi seperti blowernya mungkin yang terlalu kecil sehingga perlu diganti. Nah, rencananya sih memang dorongan kita harus sarana ini harus lengkap di situ. Tapi kembali lagi juga kita tetap menekankan bahwa sarana yang dibangun di sana juga tidak keluar dari konsep lingkungan. Jangan sampai nanti misalnya malah itu menjadi perusak kayak gitu ya. Iya. Sehingga konsepnya memang benar-benar juga harus bagus. Yang harus alami kayak gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya itu sudah ada untuk saat ini ya. Ya, tahun ini dibangun ada 2 unit, satu di Pelawangan sama satu di Danau untuk toilet. Tapi begini Mas, ini kan saya belum pernah naik gunung ya. Dengan jangka waktu yang cukup belum pernah sama sekali naik gunung gitu. Ya. Oke lah, kita mules lah ini ya. Ini kan nggak bisa ditolak ya, harus seperti ini gitu ya. Apalagi di sana butuh makan dan sebagainya. Nah, sebagai wisatawan gitu ya, yang sebenarnya yang kita lakukan tuh apa gitu sebenarnya gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk janganlah sampai kelihatan sekali gitu. Ya, kita dari trekking organizer itu menyiapkan toilet tent, Mas. Itu gimana? Jadi rata-rata perusahaan itu memang menyiapkan toilet tent, jadi kayak tenda begitu, tapi memang khusus toilet. Nah, caranya itu adalah menggali lubang, kemudian itu tempat buang hajat agar nggak kelihatan oleh orang lain. Tetapi kadang juga menjadi problemnya, saking banyaknya orang mendaki itu lama-lama semua kan di hold gitu, semua digali. Ya, digali ya. Jadi kadang-kadang menggali ketemu lagi seperti itu. Dan tidak tertibnya juga di atas itu kadang-kadang di tempat tenda orang, di dekat orang makan itu juga pinggirnya toilet tent. Nah, ini kemudian juga menjadi persoalan kita di atas. Iya. Kalau mau dibilang sebenarnya masih banyak PR yang harus diberesin sebenarnya berarti. Dari segi fasilitas itu sebenarnya sangat banyak gitu ya. Masih hanya sekian persen aja yang mampu kita adakan di situ. Oke. Terus juga kayak sekarang kan semenjak program Rinjani Zero Waste tuh udah mulai pakai ini ya. Pakai apa namanya? Tempat Tupperware gitu ya. Nah, sejauh ini nih dari program itu kan April ya, Pak Dia? 3 April 2025 ya. Sampai dengan sekarang Juni ini ada ini enggak? Ya, kita memang kemarin sempat mau evaluasi ya. Tapi karena disibukkan dengan kasus-kasus lain sehingga ini masih belum kita lakukan antara forum dengan Taman Nasional, karena memang forum ini merupakan mitra utama Taman Nasional. Nah, tetapi kalau kita berkaca di tahun sebelumnya, saya kira Zero Waste ini sudah 90% mampu menjawab permasalahan sampah di Rinjani. Nah, tinggal 10%-nya ini bagaimana caranya agar program ini berjalan dengan sukses. Nah, adapun juga masih teman-teman pendaki yang nakal kadang-kadang menyembunyikan plastik di dalam tas atau keril mereka. Itu yang menjadi persoalan, dan anehnya itu kemudian ditinggal. Kita masih kebobolan itu terkait dengan saset-saset kecil kayak gitu. Tapi kalau barang-barang besar itu hampir semua sekarang karena ada pemeriksaan juga di pos 2. Kemudian kemarin juga kita keluarkan edaran bahwa tidak ada lagi, karena kita kasih 3 bulan nih percobaan. Setelah itu tidak ada lagi nanti alasan-alasan kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan SOP maka akan disuruh balik. Sehingga ini kemudian menjadi efek jerah bagi pengusaha-pengusaha yang selalu abai terkait dengan SOP. Justru malah saset-saset kecil ini yang susah banget. Betul, ini ya. itu susah sekali. Iya. Saset kecil. Kayak tadi saya sempat ngobrol sama Pak D, sebenarnya saset-saset kecil ini yang kadang-kadang yang suka lah kenapa mesti ada sih gitu ya Pak D. Karena ini PR-nya teman kayak Pak D gitu ya. Yang bergerak di bidang itu, bahkan ini di depan ini di halaman kantor RRI bawa Vespa yang ada ini ya Pak De ya. Yang ada lisanya. Ada lisanya. Lisa apa Pak De?
lihat sampah ambil. Lihat sampah ambil gitu ya. Jadi emang prinsipnya teman-teman dari Trust Hero termasuk dari Pak D juga ini begitu ada sampah ya ambil gitu. Agak susah sih Pak D ya kalau misalnya kita bahas sampah ini ya, karena ini balik lagi kesadaran Pak D. Sejauh ini tuh kayak gimana gitu yang Pak D hadapin gitu? Memang kami dari Trust Hero, kami dari Trust Hero Indonesia Chapter Bayan. Trust Hero itu punya visi dan punya misi yang pasti. Visi kami adalah menghindari polusi sampah, khususnya plastik di atas bumi. Sementara misi kami adalah menghindari ketergantungan terhadap plastik. Tidak mudah, kami masih bersama Lisa sampai hari ini. Jadi masih itu adalah satu singkatan juga. Apa itu? Minggu Aksi Bersih-Bersih. Oh. Minggu Aksi Bersih-Bersih bersama, Lisa di bawah itu adalah lihat sampah ambil. Perjuangan yang tidak mudah kami mulai 2018. Terlebih di saat gempa, kita tidak bisa menghindari mulai dari sampah plastik bekas bungkus sampai gelas sampai botol. Di sanalah tergerak hati kami mulai dari keluarga memang waktu itu. Saya, istri, anak dan menantu, berempat kami. Nah, karena kami juga punya kegiatan kebun. Saya tidak bicara organik hanya istilah. Saya hanya ingin membangkitkan kearifan lokal. Di mana kearifan lokal itu tidak boleh ada dampak plastik di dalamnya. Kembali kepada masalah Rinjani zaman dulu nggak ada plastik di sana. Makanya juga para petani, para peternak itu dengan bebas dia bisa melepas hewannya, karena tanpa diminta pun tidak mungkin peternak ini membiarkan ternaknya makan plastik. Iya. Nah, plastik ini muncul sebenarnya dari masalah praktis. Oh, praktis nih ternyata pakai plastik. Tapi tidak pernah berpikir tentang dampak apa yang nanti terjadi. Kemarin kita bicara masalah plastik dari sekolah ke sekolah. Kami sampaikan bahwa kalau ada penanya tentang peraturan daerah, peraturan gubernur, semua ada kok. Iya, masalah udah, sampah. Udah ada. Ada. Tapi nyatanya hitam di atas putih ini kurang berlaku. Jadi kita tidak bicara macam-macam. Tanggal 6 Juli kemarin akhirnya air ambil bagian ya. Ambil bagian peran, di sana, ya, ambil peran air. Tumben itu. Nah, Benar. Jadi saya tidak mau menyalahkan si A si B di sini. Semua kami lakukan mulailah dari diri sendiri, tapi dengan hati. Kami relawan ini bukan satu program, bukan satu staf bersih-bersih, walaupun kenapa sih kami pakai kuning gitu. Kuning karena dulu kan pasukan kuning ini kan kaitannya dengan sampah. Identik ya. Nah, identik dengan sampah. Tapi bukan berarti kami ada yang bayar, tidak. Kami tidak bicara sampah untuk relawan Trust Hero ini menjadi nilai ekonomi. Jadi kami juga tidak pernah melarang masyarakat ini untuk tidak menggunakan plastik. Tapi bagaimana cara kita mengurangi penggunaan plastik? Karena semua ini dampaknya besar sekali. Jadi ayolah kita bersama-sama untuk tidak lagi menggunakan plastik. Kalau bisa mulai hari ini kita ada acara begini yang mungkin dilihat semua. Sini nggak ada plastik kan ya? Moga-moga di ruangan ini nggak ada plastik. Nggak ada plastik ya? Iya. Jadi di sini kami berkampanye bukan lagi melarang tapi mengurangi penggunaan plastik. Jadi kami punya pilot project kalau boleh dibilang itu sekolah percontohan. Itu adanya di SD 4 Anyar. Di KLU sana? Di Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan, oke. Kecamatan Bayan KLU.
kami mencoba membuat satu program MBG, makan bergizi gratis. Itu kan udah MBG, Pak. Heeh. Ini kan mandiri ini. Oke. Kalau yang Bukan jadi makan bergizi gratis ini kan program sekarang nih. Kalau Oh, iya, program iya. saya dulu MBM. MBM. Ya, Ah. makan bergizi mandiri. Jadi sekolah tidak lagi terpengaruh oleh dana dari pemerintah, tapi mencoba lahan sekolah yang masih bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Hmm. Kita coba untuk buat itu. Dan alhamdulillah SD 4 Anyar ini berjalan dengan baik. Kita membantu mencari donasi waktu itu sampai bulan ke-5 kalau tidak salah. Jadi ada ketertarikan juga dari teman-teman komunitas yang lain untuk datang ke sana. Tapi ya kembali lagi itu. Kita butuh hati semua. Kita tidak bisa bicara, oke, jangan gunakan plastik, nggak bisa. Kita bermacam-macam karakter. Di sekolah itu ada kantin, di kantor-kantor juga ada kantin. Ya. Tapi kalau kita mau mencoba mengurangi plastik ya jangan beli saset dong. Terlebih Lombok ini, dari Lombok Timur ada kopi, di Sembalun itu kopi yang bagus, di Lombok Utara ada kopi, di Lombok Tengah ada kopi. Dengan demikian kolaborasi ini akan bisa berjalan kalau semua pedagang itu mau melakukan itu. Kan agak susah ya itu Pak D. Ya, tidak mudah memang satu mindset yang sudah terbentuk ini Iya. kita rubah 100% seperti yang dibilang sama Mas Royal tadi, bahwa naik ke Rinjani itu tidak mudah untuk mengeliminasi semua. Tapi bisa dapat 60% saja katakan. Itu sudah bagus karena tahun ini adalah tahun pertama. Dan kami Trasiro juga terlibat dalam masalah itu. Nah, ternyata Mas Royal sendiri sebagai pelaku wisata menyampaikan bahkan 90% betapa bahagianya kami berjuang untuk itu. Jadi dari 0% yang tafsiran saya waktu itu bahwa dapat 60% saja kita bebas plastik, bersyukur sudah. Karena ini adalah tahun pertama. Tapi ternyata dari pelaku wisata menyampaikan sudah 90%. Iya. Ya, segala sesuatu itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan, dan tidak mudah untuk ke arah sana. Iya. Tadi Mas Royal udah jelasin sih. Saya fokus justru di 10%-nya itu, padahal ternyata 90%-nya itu udah berjalan ya Mas Royal ya. Ya, betul. Dan ya bersyukurlah kalau misalnya itu, ya saya berharap ya kalau misalnya nanti suatu saat saya ke Rinjani udah bersih lah, saya nggak menemukan banyak ranjau juga di sana. Betul. Kayak gitu. Nah ini kayak kemarin ini kayak Pak Ade bilang pada akhirnya ya kalau menurut saya kan sangat jarang ya Kota Mataram ya. Kota Mataram itu kan sangat jarang banjir gitu. Tapi kemarin kita nggak tahu nih apa ininya. Tapi ternyata setelah kejadian itu pun juga masih ada gitu kayak di media-media sosial yang pada akhirnya Mai sekali dia buang sampah gitu di kali gitu. Nah ini ya pemerintah udah buat peraturan gitu ya. Peraturannya udah ada nih, udah jelas bahkan peraturannya ya. Sudah jelas. Terus sosialisasi di mana-mana gitu ya, kayak ada. Baik itu komunitas dari Trashero atau mungkin komunitas-komunitas yang lain gitu. Tapi masalah itu masih muncul terus gitu Pak De. Ya di sini memang fenomena kita ya di relawan. Saya di sini sebagai Trashero itu memang ada aksi setiap minggu untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu percaya. Kami tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar mengedukasi. Yang kedua tidak kalah penting adalah edukasi. Kami tetap mengedukasi dari waktu ke waktu, bahkan ASKAP, Asosiasi Sepak Bola pun kami rangkul. Bagaimana edukasi ini bisa nyampe dengan baik. Jadi semacam sepak bola itu kan semua karakter ada di sana nih. Iya. Terus mencoba kita sampaikan kepada ketua ASKAP bagaimana caranya agar kita bisa mengeliminasi ini gitu. Kalau bisa ya, kalau memang sulit untuk dicarikan solusi ya jangan tinggalkan sampah lah. Di pantai kita lakukan itu beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman
Big Brother Skuteris Club Iya. di Lombok Timur. Kita mencoba menikmati keindahan pantai. Itu saya sampaikan juga di sana waktu itu bahwa silakan keindahan itu disimpan dalam hati untuk bisa dinikmati sampai di rumah mimpinya jadi indah. Tapi jangan tinggalkan sampah di sini. Biar yang lain bisa menikmati itu. Memang kendala tidak mudah untuk kita sekedar bicara. Jadi memang harus ada satu langkah konkret yang di dalamnya memang masih banyaknya tempat-tempat wisata itu yang tidak ada penampungan sampah. Bahkan ada sampah sebenarnya dibuangnya bukan di tempat, di sampingnya. Jadi disinilah kita mengedukasi itu tidak boleh kita sambil marah, kita sambil senyum saja. Sambil senyum saja kita ajak bergurau, kita ajak bagaimana ada kesan tersendiri kepada mereka untuk bisa mengurangi seperti misi-misi yang kami sampaikan bahwa mengurangi ketergantungan terhadap sampah plastik. Semua program ada kok, ada TPS 3R, tapi kan kembali lagi, semua ini butuh operasional. Butuh operasional. Jadi yang tadinya program ini sangat bagus sekali yang bisa membantu, tapi operasional ini dibutuhkan khususnya di desa-desa, di dusun-dusun. Nah, disinilah langkah-langkah yang harus kita kita perjuangkan bagaimana semua ini bisa berjalan dengan lancar. Satu contoh, kelompok pemuda yang datang ke tempat kami waktu itu untuk diskusi, Desa Karangbaju pemudanya. Saya bilang bahwa kalau Anda datang ke sini, jadi Desa Karangbaju Kecamatan Bayan ya, KLU, kalau Anda datang ke sini saya tidak suka kalau cuman saya sudah capek diskusi. Kita diskusi, minum kopi, terus sampai di pintu gerbang hilang lagi apa yang kita bicarakan. Saya mau ada aksi. Nah, alhamdulillah Karangbaju dengan tekad mereka demi lingkungan itu sampai minggu kemarin melakukan itu secara aktif. Walaupun pelan-pelan nanti kami harus buat satu rumusan bagaimana masyarakat juga paham tentang itu. Edukasi mana itu sampah organik, mana itu sampah non-organik. Organik bisa dikumpulkan, itu akan menjadi nilai ekonomi untuk kalian. Kalau saya nggak bisa, saya hanya bisa memberikan bagaimana solusi. Yang non-organik Anda bisa pilah, itu pun Anda juga bisa jadikan nilai ekonomi seperti botol plastik, gelas plastik. Nah, di sanalah yang saya sampaikan kepada mereka untuk menyemangati agar kita semua tempat penampungan sudah dibuatkan, 3 roda sudah dikasih, kan sudah bagus ini. Jadi semua tidak bisa turun dari langit begitu saja. Nah, sekarang tinggal pelaku. Nah, nanti pelan-pelan kita mencoba deketin masyarakat bagaimana kita kalau iuran dan lain sebagainya dengan aktif mengambil sampah-sampah itu di depan rumah masing-masing oleh petugas ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya yang ini kan ibaratnya nih kalau misalnya antara Pak D sama Mas Royal ini kan sama-sama bergerak di lingkungan, cuman di beda alam lah ya. Pak D yang di darat, Mas Royal yang di atas yang di atas. Nah, ini selama yang di atas ini kayak gimana, Mas Royal? Apalagi kan misalnya gini, oke, saya tamu dan saya belum tahu aturan tentang yang ada di Rinjani misalnya ya, ibaratnya kayak gitu ya. Separah-parahnya lah gitu, walaupun media sosial sekarang udah banyak membahas itu nih, Mas Royal. Terus dikemanakan itu yang dibawa sama mereka itu? Maksudnya barang yang dibawa? Ya, kayak misalnya kan sampah dan sebagainya, kayak plastik-plastikan yang gitu. Untuk saat ini kan ketika orang mau mendaki itu di pos pendakian, terutama di Sembalun atau di pintu-pintu lainnya itu dicek dulu. Nah, kalau ketika dibongkar lalu kemudian di situ berpotensi menggunakan plastik, itu disuruh keluarin semua. Kemudian direfill. Nah, kenapa saya bilang tadi 10%? Kalau penerapan no plastik sama sekali itu memang masih kita mencari teknologinya. Iya. Karena ada beberapa jenis itu yang masih belum kita bisa carikan penggantinya, sehingga
itu yang dicatat yang sebuah turun gitu. Nah, ketika misalnya pendaki tidak tahu, maka di pintu pendakian itu langsung dikasih tahu. Biasanya pendaki umum. Kalau pendaki yang di organize oleh trekking organizer itu sudah tanggung jawab dari si pengusaha itu Dari sendiri. TO-nya berarti ya. Iya. Oke. Nah Jadi ini memang seperti yang disampaikan Pak D tadi bahwa di Rinjani ini kan ada 200 pengusaha yang berizin di situ. Iya. Memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari pembisnis murni, ada yang lahir dari hobi naik gunung lalu membuat bisnis, ada yang lahir dari pencinta alam dan aktivis lingkungan. Nah, sehingga mereka ini berbeda karakter. Ada yang memang sudah sadar dengan sendirinya dan sudah menjalankan jauh tahun sebelumnya. Nah, itu memang ya harus kita butuhkan regulasi yang kuat untuk agar berlaku sama kayak gitu ke semua. Karena kesadaran ini susah, Mas. Iya benar. Menunggu orang sadar itu susah gitu. Iya, makanya saya bilang ini apa sebenarnya? Ya sadar sih kunci utamanya gitu Pak dia. Betul. Hati. Ya. Kalau misalnya ada nggak sih punishment dari berarti 10GR mungkin ya yang Betul. Kayak misalnya ada agen-agen gitu yang ketahuan nih bawa sampah gitu. Wisatawannya gitu. Ya, sebenarnya dari SOP itu kita semua sudah ada ya. Bahwasanya sebenarnya yang bertanggung jawab di sampah ini tidak berdiri sendiri atau tidak sendirian. Di SOP kita itu porter yang tidak membawa sampah, porter dan guide yang tidak membawa sampahnya turun itu kena punishment penalti itu 3 bulan, nggak boleh naik Rinjani. Oke. Nah kemudian TO kena juga karena mereka lalai dan tidak membriefing pekerjanya. Itu kena sampai 1 tahun blacklist, tidak boleh berarti bisa Rinjani. Cuma persoalannya sekarang adalah sejauh mana komitmen regulator dalam ini Taman Nasional menerapkan itu. Jadi kalau misalnya ya biasalah ketika aturan dibuat lalu nggak dijalankan, ini yang kemudian menjadi celah. Sebenarnya kita ini bukan penjajahan, tidak gitu ya, tapi kalau saya sebagai ketua forum itu sangat mendukung apapun kebijakan selama itu tidak melanggar hak asasi orang, maka kita dukung karena ini juga untuk demi lingkungan di Rinjani, karena kami berpikir bahwa tanpa 3 aspek yaitu lingkungan, ekonomi, sosial ini harus berjalan seiring. Jadi kalau hanya sekarang fokus di ekonomi saja, tinggal nunggu waktu. Bahwa Rinjani ini akan rusak, ditinggalkan sehingga nanti juga berdampak juga kepada masyarakat setempat. Ekonomi malah hancur lebur malah. Jelas, makanya kami selalu berbicara bahwa Rinjani ini tidak boleh di-branding dengan tipe wisata murah, tapi harus di-branding dengan premium karena kaitannya dengan minat khusus gitu. Kemudian kaitannya dengan konservasi, maka harus memang dihargai mahal. Agar kita juga tidak bermasalah dengan aturan-aturan yang ada di lapangan seperti itu. Saya nggak bayangin gitu ya. Saya kalau suatu saat gitu kalau misalnya masih ada orang yang tidak terlalu peduli sama itu, Rinjani berubah jadi gunung sampah Betul. Iya kan kayak ya untung aja programnya udah berjalan ya. Cuman kita nggak tahu nih bakal berjalannya nih sampai kapan gitu kan komitmen ya. Regulator. Komitmennya itu gimana ininya. Kita nggak tahu nanti pergantian pemimpin juga bakal seperti apa, ya gitu kan nggak tahu. Cuman yang berharap sih itu terus berjalan gitu ya. Oh berarti kalau misalnya ada kayak misalnya yang plastik kecil itu berarti guide dan wisatawan itu dicatat lagi turunnya. Dicatat semua. Sebenarnya ini Mas tergantung kalau sudah terbiasa kayak kami ya. Awal-awal memang kita kayak biasanya sayur, telur itu kita bungkus plastik. Kemudian beng-beng itu sama sama plastiknya. Tapi lama-lama kita udah terbiasa. Porter juga sudah terbiasa. Bahkan nanti ketika misalnya mereka melihat sampah di Rinjani, maka mereka akan rasa aneh. Nah inilah yang dimaksud sama Pak D tadi itu bagaimana membangun kebiasaan itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Iya. Ini pengalaman juga nih Pak D, waktu itu saya ke mana ya, ke Labuan Bajo kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi saya naik perahu gitu kan, ada yang
yang rokok lah gitu ya, yang rokok gitu kan ya. Nah yang rokok nih karena saya nggak pernah ngelihat itu gitu, jadi saya ngerasa kayak amazed gitu dengan yang dilakukan gitu. Jadi ada yang rokok, setelah ada yang rokok itu dia nggak langsung buang, dia simpan. Itu berapa kali tuh? Kan lumayan perjalanan tuh sekitar 45 menit dari Labuan Bajo ke pulau-pulau kan gitu kan. Itu akhirnya saya tanya Pak D. Saya tanya gini, kenapa kayak gitu? Mas bayangin ya, satu dari saya nih, saya buang ke laut. Dia bilang gitu. Ada banyak lalu lalang di sini. Kalau semuanya buang ke laut, itu lama Mas hilangnya kayak gitu. Jadi situ saya kaget, oh iya ya, sampai ada orang yang berpikir seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berpikir seperti itu. Memang kan plastik ini belum ada satu penelitian gitu. Plastik, styrofoam dibilang itu hilang sekian puluh tahun, belum ada. Jadi edukasinya itu di sini. Plastik itu tidak akan pernah hilang selamanya. Jadi plastik itu bisa berubah menjadi mikroplastik. Oke. Semakin kecil dia menjadi nanoplastik. Bagaimana plastik-plastik ini masuk ke tubuh kita? Satu, di laut dimakan sama ikan. Iya. Sama cumi, sama hewan-hewan di laut. Sementara itu semua hewan laut kita makan. Itu masuk ke tubuh kita. Di darat bisa masuk ke tanaman, bisa masuk dimakan oleh ayam. Ya nanoplastik itulah jadi. Yang nanoplastik ini, ataupun mikroplastik bisa jadi. Nah ini ayam kita makan, hasil dari tanaman kita makan. Disinilah masuknya mikro maupun nanoplastik itu ke dalam tubuh kita, dan itu tidak bisa hilang juga. Satu, banyak di desa-desa mencoba dibakar. Dibakar ini tidak menghilangkan plastik begitu saja, hanya berubah bentuk. Banyak yang di kayak kampung-kampung itu dibakar. Menggumpal dia benar. Jadi tetap sampah dia. Satu. Yang kedua tidak kalah penting adalah racun. Toksiknya ini masuk ke tubuh kita, tidak bisa hilang selamanya. Bisa hilang kepada kaum Hawa, kaum perempuan, tapi bukan berarti hilang. Jadi kaum perempuan yang sudah menikah bisa saja racun plastik ini ke anak yang dilahirkan. Jadi ibunya bisa terbebas, bisa saja dibawa oleh anak yang dilahirkan. Diturunkan. Nah disinilah kesinambungannya. Plastik memang murah, betul. Plastik itu sangat murah, 2.000 di kasir. Tapi mahal di bumi. Tanggal 6 Juli kemarin hanya sesaat. Berapa yang kita harus keluarkan? Jadi di situ kami punya istilah-istilah plastik murah, betul. Itu di kasir. Iya. Tapi mahal di bumi. Jadi disinilah kami mengajak semua pihak dalam hal ini, edukasi kami bukan melarang untuk menggunakan plastik, tapi mencoba mengurangi lah ketergantungan kita. Kalau melarang kan kesannya kan nggak boleh semua gitu jadinya. Siapa kan. saya juga iya, kan? gitu. Kita ngomong apapun, walaupun pemerintah juga melarang juga di atasnya ini ada pebisnis yang berpengaruh di situ kan, gitu. Dan ini agak susah gitu kalau misalnya kita bilang hilangkan plastik di muka bumi, ya nggak bisa. Sulit gitu. Ya, tapi kalau dengan mengurangi ini kan pelan-pelan ini akan. Karena apapun alasannya, untuk menjaga bumi itu ada di tangan kita. Tanggung jawab kita bersama. Bukan kita saling menyalahkan pebisnis, bukan kita saling menyalahkan. Seperti kita bilang di toko loh, kan saya cuma menjual Pak D. Di sana jawaban mereka. Sama juga di penjual-penjual kopi. Kenapa sih kok jual kopi saset? Apa karena praktis itu tadi ya? Saya bilang begitu. Kenapa kita tidak bicara ke kearifan lokal yang kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan adat, dan semuanya ada di sana. Kita dulu nggak kenal plastik, kok sekarang ada itu gitu. Ya itu yang lebih praktis Pak De. Jawabannya begitu. Dan saya kan cuma menjual ini sudah ada di toko. Nah kan bingung kita. Ini apa ya? Kalau kita mencoba kembali mungkin karena di kita di Lombok ini masyarakat adat itu berperan. Jadi mencoba kita lakukan itu lewat budaya gitu. Jadi budaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang tahun ini alhamdulillah
bersama-sama juga dengan Royal Sembalun kita bekerja sama semua pihak di sana. Kebetulan saya juga yang baca komitmen itu. Berat untuk saya waktu itu. Saya bilang mana membaca lagi. Saya bilang kalau saya suruh baca ini nggak perlu butuh 5 menit, 3 menit selesai. Cuman yang berat untuk saya itu adalah menjaga komitmen. Nah, seperti yang disampaikan tadi, semoga walaupun kepala-kepala ini nanti ganti, pimpinan-pimpinan diganti, tapi komitmen tetap kita jaga. Siapa yang mau jaga komitmen? Ya para pelaku-pelaku wisata yang naik ke Gunung Rinjani. Ini yang butuh. Ini yang harus menjaga. Iya. Siapapun pimpinan, tetapi kalau yang di bawah sudah dijaga dengan baik, insya Allah semua juga akan berjalan dengan baik. Makanya dalam hal ini, di ruang ini dengan keterbatasan orang, kita cobalah dengan skala kecil. Kita coba dengan diri sendiri untuk selalu ingat, waduh plastik, nggak jadi deh. Saya kalau mau makan begitu melihat, waduh nggak jadi. Lebih baik saya makan nasi pincu. Nasi pincu itu nasi apa? Nasi pincu itu yang dibungkus pakai daun pisang, nasi pecel pincu. Oke. Lebih baik saya makan di situ. Lebih senang saya. Atau saya melihat di sana ada piring. Dibilang itu kertas. Ini dibungkus kertas kok Pak D, nggak ada masalah. Nggak mungkin. Tapi ada plastiknya di sini. Ada plastiknya di sana. Tidak ada 100%. Ada gelas. Ini gelas kertas kok Pak D. Coba cari kertas yang murni sama ini, bedakan. Begitu kertas kalian kasih air, itu tumpah semua. Ya. Nah, di sanalah masih ada lapisan-lapisan. Jadi kita memang sudah banyak sekali seperti yang disampaikan tadi di media-media sosial. Betul, yang dibilang aluminium itu mudah untuk diolah lagi dibanding plastik. Lebih mudah aluminium. Tapi kembali lagi, mereka juga tidak kehilangan akal. Ternyata aluminium cuma lapisan. Di dalamnya masih plastik. Loh, gitu ternyata. Gitu ternyata. Oh, sebentar. Jadi aluminium foil ini kan atau yang mana? Bukan aluminium, biasanya can-can minuman. Oh, iya. Jadi kita kelihatannya aluminium ini. Oke deh, aman berarti saya tidak mengganggu lingkungan. Tapi kalau kita mau, karena dengan oksida ini kita bisa melihat itu bisa hancur atau tidak. Begitu aluminium ini hancur, ternyata masih bersisa can itu. Ternyata plastik di dalam. Oh. Nah, saya jadi ingat akhirnya dengan dulu programnya TVRI ya. Teliti sebelum membeli. Oke, ya. Kita juga ada tuh LM-nya tuh teliti. Tapi jujur Pak De, ini saya nggak terlalu aktif untuk urusan lingkungan ya. Cuman juga memperhatikan karena kita sebagai seorang broadcaster, jadi harus belajar soal itu Pak D, gitu ya. Ini edukasi sampah, terutama plastik ini melalui edukasi yang soft education juga udah gitu ya. Mau edukasi dengan kengeriannya juga udah gitu. Tapi bukannya kurang malah nambah gitu. Permasalahan sampah ini terus menerus gitu ya. Ini kan kayak dari teman-teman dari Rinjani udah menjelaskan. Ibaratnya kita tidak bisa menyelamatkan semua isi bumi, tapi seenggaknya kita bisa menyelamatkan nih Gunung Rinjani nih, aman dulu nih, safe dulu nih, gitu. Karena dibalik dari urusan sampah ini ya ada urusan ekonomi, perputaran ekonominya di situ ada, urusan perut gitu, urusan sekolah anak, biaya dan sebagainya di situ gitu. Kita nggak bisa tapi yang lain-lainnya nih ini gimana gitu, susah sekali untuk sadarin orang-orang itu. Disinilah butuh komitmen. Seperti satu contoh, saya sebut aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. RRI Mataram. Oke. Saya yakin ada kantin di belakang. Iya. Saya yakinnya pasti ada kantin. Kena nih Mbak Maya. Mau makan di mana gitu. Jadi kita harus memulai dari, makanya di sini kita boleh punya pikiran global ya. Tapi bertindak lokal harus jelas. Oke. Nah, jadi tidak mengganggu ruang ekonomi dari kantin. Tapi paling tidak karena RRI sekarang ini sedang podcast masalah ya lingkungan sampah. Masalah lingkungan sampah khususnya gitu. Saya kena serang sendiri saya ini. Jadi inilah
Ya, bentuk kolaborasi. Iya, iya. Saya tidak menyalahkan. Hmm. Saya tidak menyalahkan RRI. Saya hanya bilang pasti di belakang RRI ada kantin. Iya, semua pasti ada Semua kantinnya gitu. kantor-kantor pasti ada kantin. Ayo kalau semua berkolaborasi. Ini banyak yang kita tingkatkan. Kita bicara ekonomi, petani kopi akan sejahtera. Iya. Tidak perlu kita ekspor itu harganya lebih murah daripada kita jual di lokal. Kita cuma dapat nama, kopi saya diekspor. Tapi ayo kita jual di lokal harganya lebih mahal. Nggak tahu aja di sana diambil beberapa gitu. Nah, nah kalau dalam hal ini, oke silahkan. Oh saya sukanya minum sirup kalau siang habis makan ya. Jangan jual yang saset. Beli aja sirup. Karena ada apa Orson atau apa kayak gitu. Orson atau apa yang lain gitu. Itu kan kemasannya botol sudah. Iya. Diambil dengan mililiter tertentu, dicampur dengan es, dicampur dengan air, kan selesai. Tidak ada lagi sampah plastik saset-saset yang ditinggalkan gitu. Kalau memang ada kopi jahe, ada nggak apa-apa, dibuatkan aja kopi tubruk. Dikepruk jahenya, dimasukkan di dalam, itu lebih nikmat daripada kita beli dari saset. Karena kita nggak tahu apa yang mengganggu nanti di diri kita masalah itu gitu. Jadi di sini yang saya bilang mencoba juga kita aksi lokal ini kita harus ada perubahan. Seperti kami di Trasiro itu kan ada aksi kita bersih-bersih sampah seperti yang saya sampaikan tadi, masih bersama Lisa. Jadi minggu aksi bersih-bersih bersama, lihat sampah ambil, itu kami lakukan. Kita mencoba dengan CFD lokal yang ada di Bayan, Car Free Day. Jadi kalau mungkin yang lain tidak lupa, seperti kalau saya ini seperti HP sebenarnya. Gimana? Kalau di Jawa dulu keris mungkin ya, zaman dulu. Ya, kalau nggak bawa keris nggak nyaman gitu. Iya. Kalau saya nggak bawa japitan sampah nggak nyaman keluar. Oke. Jadi saya japitan sampah, terus karung plastik itu selalu bersama. Itu adalah sahabat setia saya. Di sana kita mulai memberikan edukasi kepada mereka, memberikan aksi, dan insya Allah bisa ke perubahan. Jadi kami mau merubah hal-hal yang seperti ini. Jadi saya juga banyak kritikan, kenapa di jalan raya, kenapa nggak di desa-desa? Tunggu dulu. Kadang-kadang di desa ini jelas kita ngedukasinya lebih mudah daripada di jalan raya. Karena belum tentu orang yang lewat di depan saya ini orang tetangga saya, belum tentu. Mungkin orang dari jauh gitu. Oke. Nah, kalau sudah di jalan raya kita lakukan ini kan pengguna jalan pasti melihat, bersih-bersih, walaupun saya dibilang pemulung seksi nggak apa-apa. Sudah itu Mas. Itu saya sudah pernah begitu ya. Pemulung seksi rambutnya gondrong. Makanya namanya gondres. Jadi di situ. Jadi kita lakukan itu. Kita lakukan dengan senang hati, kita lakukan dengan enjoy. Insya Allah ini kan pasti ada perubahan ke depannya. Pasti ada perubahan. Makanya saya mulai dengan anak-anak SD karena masih fresh, belum dapat kontaminasi macam-macam dari kebiasaan di sekolah ini kan bisa dijadikan mengedukasi rumah nanti. Iya. Ina jangan buang begitu dong. Nah, kan dia bisa. Bukan berarti anak, karena zaman saya dulu kan nggak bisa kita negur orang tua. Iya. Zaman saya dulu itu apa istilahnya kalau kita negur orang tua itu pokoknya nggak boleh. Jadi apapun yang terjadi, tapi dengan teknologi yang sekarang ini kan justru anak saya ini pola pikirnya lebih maju daripada saya. Tapi bener Pak De. Ini pengalaman Pak De ya. Ini bukan soal sampah nih Mas Royal ya. Jadi karena kan anak saya kan di PTQ, madrasah kan gitu kan ya. Jadi pas azan maghrib itu saya masih ngutak-atik motor, gitu. Azan maghrib saya masih ngutak-atik motor gitu. Gak tahu tiba-tiba itu pertama kali saya ditegur sama anak saya, bilang, "Papa udah azan, sholat dulu." Saya langsung diem. Oh, saya ditegur sama anak saya. Itu langsung malu ditegur sama anak Pak De. Enggak, saya malu saya enggak, kita harus introspeksi. Iya itu juga. Terus ada hal lain yang kita lupakan kalau bicara tentang maghrib kan biasanya orang dulu kan nggak boleh nongkrong depan pintu. Iya. Nanti kesurupan. Itu memang betul. Jadi 70 sampai 75 cm dari tanah itu nggak ada udara. Makanya yang kesurupan dulu itu sukanya anak kecil.
kan nggak ada udara yang dihirup sama dia. Gimana maksudnya? Kalau menjelang maghrib nih, biasanya orang tua dulu itu masuk gitu. Ya. Dan ya dalam Islam pun juga ada yang seperti itu. Masuk satu sisi, banyak orang sudah mau pergi ke musola, pergi ke masjid, kamu masih nongkrong di sini. Itu satu etika yang bagus. Kedua, di saat kita sedang jongkok menjelang maghrib itu memang tidak ada udara, hampa udara antara 70-75 cm dari tanah. Makanya yang suka kesurupan anak kecil. Oh gitu. Jadi dia nggak bisa menghirup udara. Yang suka kesurupan pasti anak kecil. Yang dewasa jarang. Kesurupannya dewasa itu beda. Mungkin ngelihat yang laki-laki ngelihat cewek cantik. Kenapa kalian ketawa? Jadi di situ. Jadi di situ sebenarnya masalahnya. Jadi diingatkan itu bagus. Satu, ada cahaya yang sangat-sangat potensi di saat jam-jam itu. Iya. Jadi gelap enggak, terang enggak. Kalau saya sih secara logisnya tuh kayak iya susah aja ngelihat gitu kan, agak rabun ayam lah kalau orang bilang. Makanya di situ. Jadi akhirnya mungkin kita mau malu baut, ini yang kita palu jempol kita sendiri akhirnya. Itu satu peringatan yang bagus. Tapi kembali lagi karena sampean mulai bicara tentang madrasah dan mulai bicara tentang sholat dan lain sebagainya. Kan ada hal yang kita lupa sebenarnya tentang kebersihan ini. Mohon maaf ini. Kebersihan adalah iman. Sebagian dari iman. Baru sebagian lo bro. Baru sebagian bro ini bro. Dengar itu. Dengar. Nah, jadi di situ sebenarnya. Tapi kan saya nggak mau masuk ke ranah itu gitu loh. Saya nggak mau masuk ke ranah itu. Jadi seperti itu. Oke. Nah terus berarti ini gimana? Ini komitmen kesadaran, komitmen itu kayaknya sesuatu yang agak berat sih sebenarnya Pak dia. Menyadarkan orang itu susah gitu. Kalau dari Mas Royal kan memang udah pada akhirnya buatlah peraturan seperti ini karena emang harus seperti ini gitu. Kalau enggak ya Rinjani gunung sampah jadinya. Kayak di video-video sebelum yang tadi saya bilang kan ada Pampers lah, ada inilah. Di satu sudut di pinggiran Sagara Anak tuh kan bagus ya Pak dia. Indah sekali Sagara Anak, tapi di satu sisinya tuh ada kumpulan-kumpulan sampah gitu. Itu kayak waduh ini Rinjani masa begini sih kayak gitu. Ini kan maksudnya regulasinya dan teman-teman pelaku wisata di Rinjani sana tuh udah klop lah gitu nih, udah oke, Rinjani aman lah, tinggal komitmennya. Nah ini masyarakat yang di luar Rinjani ini itu yang ya kios-kios kecil gitu. Makanya di sini saya bilang kita mulai dari diri sendiri. Jadi dengan diri sendiri ini akhirnya kita ada kepedulian kolektif secara tidak langsung. Jadi saya bertahan sampai hari ini di relawan sampah itu karena kepedulian sebenarnya. Saya ingin ada kolektif. Saya nggak ragu-ragu setiap hari pun dengan Vespa saya keliling mencoba, di sana ada tumpukan terlebih banyak orang di sana. Saya coba untuk itu. Saya nggak perlu ada mereka tanya dan lain sebagainya. Ayo sama-sama ini menjadi PR bersama. Kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Jangan itu, karena di sana nanti justru akan terjadi sesuatu. Termasuk kemarin yang menjadi motor itu kalau tidak salah Mas Royal adalah Geopark yang sering datang ke Saifana sama petugas TN GR yang ke tempat saya untuk diskusi masalah ini bagaimana ini Pak D, karena memang waktu rapat di Senaru saya sampaikan, waduh kenapa kita rapat begini ngomongin sampah di Gunung Rinjani malah kita di bawah botolnya plastik semua loh, itu saya singgung, itu saya langsung singgung. Bener. Makanya kan saya bilang begitu di Rinjani oke, bersih nih, tapi yang di bawahnya ini nih gitu. Nah jadi kembali lagi kalau saya diminta untuk mengedukasi satu instansi itu hanya satu kok yang saya minta. Kalau saya melihat begitu saya masuk ke ruangan itu ada plastik di atas meja, saya nggak perlu pamit, saya langsung balik. Itu komitmen saya. Dan kalau toh memang ada kita bertamu, ayo Pak D dong dimakan. Ya nanti dulu lah saya bilang gitu. Kalau dia tetap ngotot, nanti dulu nunggu apa Pak D? Nunggu nggak ada plastiknya yang disuguhin ke saya. Tapi sambil guyu loh ya, sambil ketawa kita, nggak boleh sambil ngamuk gitu loh. Makanya saya ragu-ragu mau taruh snack di sini. Nanti belum selesai ngomong Pak D keluar nanti. Jadi di situ. Jadi di sini jaga komitmen ini yang berat.
super berat. Nggak bohong saya. Ini yang super berat. Jadi tumbler ini adalah istri kedua saya. Di mana-mana saya bawa. Keris jadi. Jadi keris, makanya kami juga punya refill point. Jadi Anda bisa misalkan dari Mataram mau ke Sembalun, Saivana itu menyediakan refill point gratis. Tapi dengan catatan, bukan botol plastik sekali pakai. Harus dengan tumbler. Walaupun tumbler dari plastik nggak ada masalah, itu kan bisa dipakai lagi. Ya, maksudnya bisa dipakai lagi. Asal jangan botol dari merek-merek tertentu. Minuman-minuman kemasan gitu. Nah, kemasan itu jangan. Itu makanya kami sudah larang, bukan untuk botol sekali pakai. Itu kami kasih gratis. Refill point. Karena banyak hal, Mas, kalau kita bicara tentang masalah itu gitu. Jadi seperti galon-galon itu kan ada nomor-nomor tertentu memang yang harus aman gitu. Kalau galon yang nomor 7 itu pasti tidak aman. Bah, ini saya baru tahu nih. Jadi di segitiga ada 3R itu kan, reduce, reuse itu kan. Recycle itu di tengah itu ada nanti angka. Yang aman itu nomor 1 pasti aman. Oke, berarti segitiga itu, yang R itu terus di tengahnya itu ada angka 1 itu aman itu gitu. aman. Oke. Super aman itu. Kayak saya periksa di rumah ada 4 galon soalnya. Nah, itu harus dilihat. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa plastik, bagaimana sih plastik masuk kita gitu. Ke tubuh kita ya lewat situ gitu. Terlebih kita membuat sesuatu di atas mangkok plastik yang kita tidak tahu berapa amannya ini. Dengan air panas lagi. Wah. Iya. Nah, ini dulu waktu anak saya lahir saya selalu ngecek dotnya. Dotnya ya. Dotnya itu yang free BPA atau apa? Betul. Ya, gitu, memang di situ nggak jauh beda dengan situ sebenarnya. Kenapa? Satu, terlebih Pampers ya. Kadang-kadang anak masih bayi itu kan memang masih mulus semua ya. Belum ada apa-apa. Kadang-kadang kok di sini ada merah. Ruam-ruam di sini gitu ada merah. Nah, itu kan sebenarnya berarti Pampers itu nggak aman gitu. Untuk kulit seorang bayi. Karena bayi ini sebenarnya satu deteksi yang bagus. Aman di dompet bapaknya tapi. Nah. Nggak usah pakai Pampers dong. Nggak usah pakai Pampers. Kembali ke masa lalu. Dan sekarang sudah dijual. Tidak harus pakai Pampers yang dibuang. Jadi ada produk yang di dalamnya bisa diisi kain. Oh iya, tahu ada di rumah. Nah, itu bisa dicuci lagi kan. Nggak perlu dibuang. Iya. Tinggal kita mau atau enggak. Hanya permasalahan yang terjadi setelah saya pelajari di lapangan, memang beli itu agak mahal. Ya, secara ekonomis lebih mahal gitu. Awalnya. Tapi kalau dibicara tentang ekonomisnya, sebenarnya lebih ekonomis yang itu dibandingkan Pampers. Ekonomis di lingkungan, ekonomis juga di kantong. Karena kurang praktis kalau pikiran orang tua itu Pak De. Praktis super ini. Cucu saya pakai itu semua kok. Nah di situ, jadi ada sebenarnya produk-produk itu dibuat sekarang sudah mulai ke arah yang lebih ke lingkungan yang menjadi baik. Jadi itu juga beli satu dipakai sampai anak ini umur 3 tahun nggak ada masalah, karena klipsnya itu bisa ngikutin perkembangan perut, ada size-nya, jadi bisa ngikutin perkembangan perut. Nah. Dan itu kain yang kita taruh di dalam itu kan kita bisa cuci lagi, nggak perlu kita buang. Sekarang lebih praktis. Kalau memang mau melakukan kan kembali lagi hatinya itu siap atau tidak kan. Kalau hatinya sudah siap ya akhirnya ya hormat sesuai arahan kan. Kalau Mas Royal apa nih yang perlu kayaknya untuk Rinjani lagi gitu ya. Ini kita nggak usah bahas jauh-jauh yang soal safety ya, nggak usah ya, itu bukan ranah ya. Di luar dari itu, terutama soal lingkungan gitu. Ya, tadi saya bilang makanya bahwa sebenarnya isu yang paling sering tiap tahun, bahkan dari sejak Rinjani itu dikomersialkan, itu adalah masalah sampah lingkungan, kemudian keberlanjutan lingkungan, ya. Nah, sebenarnya kami ini bukan dari dulu sudah mulai bergerak ya. Tahun 2015 kami di Sembalun pernah demonstrasi sehingga berujung kepada
penyegelan kantor Taman Nasional di sana selama 3 hari. Sehingga datang Wakapolda pada saat itu, kami dipanggil dan alasan kami bahwa kami ingin Rinjani sampahnya tuntas. Sehingga pada saat itu kami dibuatkan agreement kayak nota kesepakatan Ya, dengan MOU lah kayak gitu ya modelnya. Taman Nasional bahwasanya sampai hari ini ada di arsip saya bahwa Taman Nasional ini harus melibatkan masyarakat lokal di dalam merencanakan di Taman Nasional itu sendiri. Nah, sejak itulah kami bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata juga dulu membuat 15 relawan di sana, walaupun relawannya tetap dikasih uang transport gitu ya. Nah, sebenarnya embrio itu sudah lama, Mas. Nah, sehingga sebenarnya kalau kami dari kelompok masyarakat atau dari forum itu, sebenarnya kami lebih berpikir terkait dengan bagaimana deposit sampah seperti di gunung-gunung luar gitu ya. Nah, kemungkinan juga ini tetap akan kami dorong karena masih ada celah membawa plastik ya. Nah, sehingga nanti zero waste tetap berjalan tapi dibarengi dengan deposit sampah. Artinya tumbler wadah ulang plastik itu wadah ulang itu juga harus didepositkan karena kadang-kadang saat ini banyak pendaki itu yang kadang-kadang meninggalkan yang wadah ulangnya ini karena murah gitu. Oh, oke. Ini yang menjadi PR gitu. Justru ya. malah di sana sekarang ditemukan tuh kayak tumbler-tumbler yang murah-murah itu justru Betul, malah ya. Tupperware yang murah-murah Tupperware, itu iya, malah iya. ditinggal di situ. Nah, ini kemudian menjadi pemikiran kita bahwasanya kalau kita kenakan nanti baik itu tamu wisatawan umum maupun para pengusaha, kalau kita terapkan misalnya sistem deposit sampah, mau tidak mau bahwa kami itu pasti akan mengurangi karena kita menghindari deposit ini kayak gitu. Nah, tetapi sampai saat ini kami masih mencari dasar regulasinya di Taman Nasional ya, masih belum kita diberikan untuk melakukan itu, tapi untuk ke depan saya kira itu tetap akan kami kawal sehingga benar-benar nanti para pengusaha seperti Pak De bilang juga tadi bahwa ada teknologi yang sebenarnya lebih ramah ya, yang menggunakan daur ulang, yang membuat untuk plastik dan sebagainya. Mungkin ke depan kami akan mendorong ke arah sana sehingga nanti real no plastik mendaki ke Rinjani kayak gitu. Ini tadi sebelum Mas Royal datang, saya sempat ngobrol sama Pak Adi di situ ya tentang Saifana kan nanam pisang gitu ya, nanam pisang gitu. Itu awet nggak sih kalau misalnya makanan-makanan itu yang dibawa gitu dibungkus daun pisang dengan jangka waktu berhari-hari di Rinjani gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa kawan juga yang sudah mulai seperti itu ya. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang sukses justru di Rinjani itu adalah ketika membawa brand lingkungan. Oke. Saya sebut namanya contoh misalnya ada Rudy Tracker di Senaru. Beliau itu memang memulai bisnisnya dengan peduli sampah sehingga itu kemudian yang membuat dia besar. Kemudian ada Green Rinjani. Ini juga perusahaan besar. Kenapa orang tertarik ke sana itu karena brandnya. Karena kampanyenya membawa sampah turun gitu ya. Nah, sehingga banyak sekarang yang lain pun ikut seperti itu. Nah, harapan kita ke depan semuanya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Mungkin ke depan ada lontong ya Pak De ya. Lontong ini juga keren ya. Bontot bagus juga itu karena ya sama-sama karbo. Kenapa harus nasi misalnya kan? Kalau gitu. boleh saya kira nggak masalah pakai lontong. Nah, porter nih yang agak susah gitu misalnya kalau nggak makan nasi nggak makan gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti itulah Bang ke depan yang perlu kita dorong sehingga Rinjani ini memang orang tertarik nanti datang, kemudian yang didatangkan itu bukan backpacker lagi, tetapi tamu-tamu yang memang orang-orang yang menghargai lingkungan gitu. Dan mereka itu kadang-kadang kalau yang tamu yang sudah berpikir kayak gitu itu sudah nggak mikir uang mereka. Jadi ditawari paket mahal pun mau nggak gitu ya? Iya kan gini. Ini nggak tahu ya ini pemikiran saya barusan. Kayaknya menarik gitu Pak De kalau misalnya ditawarin sebuah paket gitu, paket perjalanan Rinjani yang semuanya itu pure panganan lokal gitu. Jadi kayak lah kamu
Kalau nasi udah bisa kamu turun sana. Nih lontong nih. Betul. Iya, nih lontong pelecing gitu. Betul. Ya, kalau sekarang terjadi kan Mas western food yang lebih banyak. Nah itu nasi dia Rinjani. gitu kayak kan ada lah ya, saya nggak bisa sebut satu persatu gitu. Ada yang ya makan western semua gitu. Betul. Ya sama kayak misalnya ngapain mesti harus bangun gedung-gedung tinggi? Toh di negara mereka gedungnya lebih tinggi gitu. Betul. Iya kan Betul. gitu. Di sini cari yang natural aja gitu. Contohnya begini Mas. Kita sering, teman-teman nih sering ngelihat ya, atau saya ketika ada tamu sering ngelihat apel itu kadang-kadang nggak begitu minat tamu ini makan. Karena ketika mereka dari Eropa kemudian dari Australia, apel mereka tuh super di situ. Iya, Sementara kita beli di sini kan tahulah kualitasnya kayak gitu ya, udah lama dan sebagainya. Nah mestinya mereka lebih tertarik sebenarnya kayak salak, rambutan. Iya. Itu lebih menarik. Karena di negara mereka mahal gitu kan. Iya bener. Tapi itu banyak orang nggak tahu gitu. Mungkin boleh begitu, mungkin kan di sana kan lontong yang segi yang kerucut itu kan nggak ditemukan gitu kan. Bisa mungkin begitu. Sebenarnya kalau itu dipraktekkan saat-saat sekarang bisa nggih. Dulu masih ingat saya zaman pramuka, kalau sudah persami, perkemahan Sabtu Minggu itu, orang tua itu istilahnya di Jawa sana bontot ya. Iya, takilan lah kalau di sini ya. Jadi digelar daun pisang di atas meja, di sana digelar nasi, di tengahnya itu dikasih lauk sama sayur, terus digulung. Iya. Terus digulung. Nah itu kan dari dulu tuh nikmatnya setengah mati, bisa 3 hari nggak ada masalah. Gitu loh. Selama basi ini kan ada 2 hal sebenarnya. Satu, masih panas, dibungkus ya karena ada yang uap yang keluar. Terus sudah ada cairan, ditutup. Nah disinilah ada satu fermentasi, kemungkinan di situ bau basi ada. Kenapa panas ditutup itu jadi basi? Pasti uap itu akan nempel di tutupnya dan turun ke bawah. Jadi air itu kan, Nah, di sana sebenarnya kuncinya. Jadi segala sesuatu itu bisa dilakukan. Kami sudah diskusi waktu itu, Mas Royal, dengan pihak Geopark dan TN. Memang kalau kita lakukan deposit, itu akan nanti larinya ke pungli. Saya bilang ya jangan oleh pihak pemerintahan. Saya yakin masalah Rinjani ini pasti ada pihak ketiga masalah sampahnya. Gak mungkin dari staf TN itu akan melakukan itu. Pasti ada pihak ketiga yang ngurusin masalah sampah. Ini serahkan saja. Ya, setahu saya juga di instansi gitu, kalau hal yang di luar dari teknis mereka lakukan nggak boleh diambil alih gitu, harus pihak ketiga memang. Nah, pihak ketiga ini kenapa tidak melakukan itu? Jadi kita misalkan ada dari Lombok Timur, ada dari Lombok Utara, ada dari Lombok Tengah. Mau dari Lombok Tengah naiknya turunnya di Lombok Timur lewat Sembalun. Kalau ada sistem online kan jelas sudah. Iya. Oke, sekarang si A naik dari Sembalun dengan 17 bungkus plastik. Satu contoh. Di sana ada deposit, nggak peduli mau 1, mau 2, mau 3 nggak peduli. Jadi tentukan deposit itu berapa. Terus turunnya di Senaru. Senaru kan tinggal baca saja. Si A tadi, naiknya ke 17 tuh. Jadi 15 Mas, yang 2 di mana? Waduh, nggak bisa ini. Nah, nggak. Ini deposit ini harus ditahan, nggak bisa. Kalau mau depositnya, ambil plastiknya dulu. Ini yang sudah dilakukan di tempat-tempat lain seperti itu. Dan itu bisa berjalan asal dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi di sini nggak ada lagi pungli. Tergantung dari manusianya nanti. Bisa komitmen dengan sistem itu atau tidak. Asal jangan, 2 saja sudah. Yang penting balikin dah sebagian. Ini kalau ini sudah nggak bisa jalan. Gitu kan. Kalau ini nggak bisa jalan nanti gitu. Jadi disinilah butuh sinergi, butuh kerjasama semua demi lingkungan. Tidak harus saling menyalahkan si A si B. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Ayo sama-sama kita memakai filosofi jari. Tapi kalau misalnya gini, ini kan saya kayak tadi saya bilang, saya nggak pernah naik gunung sama sekali gitu ya. Kalau disuruh touring sana kemari, ayo gitu. Motoran, Vespaan, ayo gitu ya. Berarti kalah saya sama saya ya. Gimana saya gitu? Sudah naik. Nah ini Pak Ade, ini sebenarnya kalau kita ibaratnya apa ya? Kalau ini studi banding lah mungkin ya dengan gunung-gunung yang lain. Apa gunung-gunung yang lain tuh udah ada menerapkan hal seperti itu? Sudah. Kemarin kami dari Gunung Gede sama Gunung Semeru satu contoh. Yang lain saya belum tahu. Ya, kemarin saya ke Semeru ya.
Semeru itu sebenarnya kalau kita baca di web pendakinya itu sama kayak pendaki-pendaki bukit di Sembalun. Nggak tinggi-tinggi banget Bukan, gitu. Gimana tapi gimana? pendakinya itu kebanyakan kayak anak-anak kuliahan, anak SMA. Oke. Kayak begitu di Sembalun itu. Hmm. Nah, kalau Rinjani ini memang beda industrinya. Memang antara gunung yang lain memang keterlibatan masyarakat sekitarnya itu sangat luar biasa gitu ya Mas ya. Nah, ekosistem yang terlibat itu banyak di situ. Nah, di Semeru itu bagusnya di sana para pelakunya itu murni pencinta alam. Oke. Pencinta alam. Jadi briefingnya itu sebelum berangkat itu memang di briefing teknis apa dan sebagainya itu ketat di sana. Dan di sana rata-rata memang beberapa kelompok komunitas pencinta alam yang memang pegang. Kemudian lebihnya itu satu pintu. Oh oke. Lebih Jadi satu- terorganisir gitu ya. Betul. Jadi lebih satu pintu pendaki kemudian naik dan turun di satu. Nah itu enaknya di Semeru. Nah kalau di Rinjani kan banyak banget. Banyak. Belum yang jalur Torea, belum jalur yang, belum yang nyelonong dan Nah, sebagainya. iya. Kalau nyelonong kan dia nggak pakai SOP, terus Iya, ngomongnya iya. kayak gitu. Jalan Nanti nggak diperiksa kayak gitu. Iya, Jalan iya. tikus. Iya. Banyak jalur tikus kayak gitu Mas. Nah justru sekarang misalnya yang Rinjani ini banyak orang belajar ke sana, tapi memang dari segi lingkungannya memang masih jauh, termasuk sekarang yang penerapan zero waste gitu ya. Yang zero waste ini Rinjani juga sekarang menjadi percontohan ya, walaupun misalnya saya bilang tadi kita belum evaluasi, tetapi paling tidak kita bisa mencegah 25 sampai 30 ton sampah naik ke atas. Persoalan nanti bagaimana sampah di bawah ini urusan kita, nanti kita diskusikan lagi sama Pak D. Iya, Karena iya, belum iya. menjawab masalah, yang di bawah justru banyak masalah Iya. gitu ya. Karena kalau yang di atas kan Mas Royal dan teman-teman udah aman nih. Betul Pak. Kita kira begini, selama misalnya teman-teman TN selaku regulator di situ memang benar-benar menerapkan aturan, kemudian penindakan, maka saya yakin Rinjani itu tidak susah kita untuk menyelesaikannya kayak gitu. Karena dia saya rasa ini parsial, Iya. kecil, kemudian enak kita atur, beda dengan kemudian ada ikatan-ikatan pengikat di situ. Tapi beda lagi dengan di masyarakat. Tentunya di situ jauh lebih berat dan lebih perjuangannya lebih sulit untuk membangun kesadaran itu. Iya, memang Pak D berat banget nih. Karena urusan di bawah dia emang susah juga sih, harus diakui gitu. Mau ke mungkin kalau kampung-kampung kan mungkin ada ya program-program yang kayak Pak D bilang tuh, ada program sampah jadi uang, ada ya sedikit tidaknya mengamankan itu kan ya, cuman nggak semua bisa tercover dengan itu gitu Pak D. Di situ memang PR yang besar ya. PR yang besar, jangankan itu ya, kita sedang bersih-bersih di pantai dengan nyamannya gitu. Yang sudah bersih dia duduk di sana nyaman, habis makan Dia buang. nah disitulah yang menjadi menjadi semangat kami untuk tetap berjuang. Jadi kita nggak marah sama mereka, cuman kita berikan satu pemahaman. Sebenarnya di sana tadi mungkin sampean nggak mau duduk di sana tadi karena sampahnya nggak karu-karuan. Nah setelah saya bersihkan sampean duduk, ya tolong dong yang tadinya bersih ya kembalikan lagi lah ke bersih. Iya. Jadi kita semua ini untuk kita nikmati bersama. Semua yang ada di atas bumi ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita nggak bisa bilang, kalau saya bicara sebagai relawan, siapa yang makan, siapa yang buang, siapa yang ngambil, kan begitu ya yang saya pikirkan. Tapi kan perjuangan ini nggak bisa, makanya butuh hati itu di sana. Ayo kita sama-sama berjuang dengan hati, kita mencapai memakai filosofi jari. Jadi jari ini bisa kuat kalau bersama. Iya nggak mungkin ngangkat begini Pak. Nah nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau gini. Bisa kuat karena bersama. Di sini kita nggak usah saling sikut, di sini kita nggak usah saling senggol. Ayo kita diskusi bagaimana baiknya ini ke depan lebih baik. Itu saja sih tujuannya gitu. Inilah ibaratnya ya. Kalau ada masalah itu yang difokuskan tuh bukan masalahnya tapi solusinya. Solusi. Jadi saya datang untuk tidak mencari masalah memang. Saya datang untuk mencari solusi. Selalu itu yang saya sampaikan. Selalu itu yang saya sampaikan. Saya nggak cari masalah. Masalah sudah ada sebelum saya datang kok.
Ngapain Iya, saya iya, harus iya. cari masalah? Iya, Anda semua nambah-nambah tahu. masalah Nah, aja. cuman kita cari solusi bagaimana baiknya ini. Nah, disinilah satu kerjasama seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, di sana ada kantor, tolong dong kantornya juga terlibat gitu untuk menyampaikan ini, untuk mengurangi. Jadi kita tidak hanya berpikir bagaimana sih satu ekonomi ini bisa berputar di wilayah kita. Ekonomi bisa berputar. Sekarang katakan yang dari Sembalun, Mas Royal. Di Sembalun tuh banyak kopi. Ya. Iya Saya kan? juga termasuk Nah, di rumah kopi terus- Sembalun ada terus. Nah, terus di sana semua warganya makan kopi saset. Nah, ini nih ekonominya kemana ini? Ekonomi ini bukan di Sembalun akhirnya. Coba kalau kita beli kopi yang dari asli Sembalun, yang kita bilang kopi Lombok, kopi tubruk kalau bahasa keren warkopnya. Iya. Nah, ini kan petani langsung menikmati hasilnya dan uang itu akan beredar di sekitar situ. Nah, ini kalau kampanye ini kita sampaikan sambil guyon di warung kopi, mungkin akan tersentuh. Makanya saya selalu mencari apa ya kira-kira seperti untuk mendapatkan lagi relawan-relawan Trust Hero Kid misalkan, anak-anak yang kita latih di kampung. Kami juga sulit, kami juga harus cari apa ya kira-kira yang bisa menarik anak-anak ini. Akhirnya kami adakan kursus belajar bahasa Inggris gratis setiap minggu. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Habis belajar bahasa Inggris kita bersih-bersih lingkungan. Sampai saya membuat rumusan seperti itu. Gitu, cuman ada permintaan sebenarnya dari provinsi, khususnya dari Dinas Ketenagakerjaan, kalau bisa ditambah itu kursusnya jangan bahasa Inggris saja, bahasa Jepang. Nah, ini saya cari guru Jepang yang sulit ini. Korea apa ya? Korea. Jepang yang paling banyak sebenarnya kemarin. Ke Jepang kemarin permintaan 150.000 hanya bisa mencapai 15.000, 10%-nya saja. Nah, di sini guru bahasa Jepang yang saya sulit. Saya nggak apa-apa kok. Untuk mendatangkan kita gaji pun saya nggak ada masalah. Semua demi kepentingan bersama. Jadi ayo Pak De, jangan bahasa Inggris saja, bahasa Jepang dong. Kita banyak permintaan di sana gitu. Ya, ayo dong jalanin program kebersihannya gitu. Balas gitu Pak De. Bukan. Pemerintah Ini kan jangan minta aja gitu. kita terima dulu dong. Jangan langsung dijawab. Tembak Nggak langsung. nggak enak. Kita guyon nanti masuknya gitu. Masuknya sambil guyon gitu. Nah, disinilah. Jadi harapannya ayo sama-sama kita mulai dari diri sendiri, khususnya dari staf RRI ini untuk tidak lagi menggunakan botol plastik sekali pakai. Bukan berarti saya berdagang di sini, kami juga sediakan tumbler dengan harga yang bisa dijangkau dan tidak pakai satu kali. Kami juga siapkan water refill point, kalau bisa di RRI juga ada. Water refill point-nya ada gitu. Jadi dengan demikian apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan hari ini ada tindak lanjut. Tindak lanjut ya. Nah, ada hasil semoga dari ini obrolan didengar. lah gitu. Nah, semoga ini didengar oleh pimpinan gitu. Iya, mana Nah, tayang lagi nah, di YouTube. Jadi tayang. Jadi oke. RRI Mataram akan mulai dengan water refill point dan semua staf tidak boleh lagi membawa botol plastik. Iya. Kalau enggak sama dengan yang dibilang sama Mas Royal tadi, harus ada sanksi di sana. Tanpa sanksi sulit, Mas. Saifana buang puntung rokok 50.000 sembarangan. Dendanya. Oke, saya siapin. Buang rokok, puntung rokok sembarangan 50.000. Ini harus seperti ini karena semua negara maju. Saya sudah di Cina, saya sudah di Mozambik, saya sudah di Swiss, saya sudah di Mali, Afrika Barat, saya sudah di Laos. Jadi 21 tahun kita memang pindah dari satu negara ke negara. Paling lama saya di Bamako waktu itu di Mali, 5 tahun saya. Daerah gurun pasir. Panasnya naudzubillah. Jadi sudah belajar, Mas. Udah terbiasa. Sudah belajar. Makanya dari situ kami belajar semua. Dari situ saya istiqomah juga. Kok bisa ya? Memang Allah itu Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Asal itu dilakukan dengan hati. Jadi dari sini itu ada banyak hal yang saya mungkin lebih bijaksana. Saya pernah jadi minoritas di Cina
Di mana-mana yang saya seperti negara saya sendiri itu di Mali itu. Itu seperti negara saya sendiri karena di samping rumah saya juga masjid gitu. Tapi yang lain saya jadi minoritas. Di sini saya bilang bahwa memberi tidak harus tangan di atas. Dan memberi tidak harus kita dalam posisi berdiri. Jadi di Laos itu tahu muan biksu kalau orang biksu, bilang. Ya, Biksu itu keliling kampung setiap hari dengan membawa wadah yang kami dari warga ini memberi sesuatu. Itu nggak boleh sambil berdiri. Mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, posisi kita begini. Apa yang kita beri kita ambil. Mereka berdiri, mereka yang berdiri. Nah disinilah kalau kita bicara memberi itu tidak harus tangan di atas. Bisa saya memberi tidak harus begini tapi memberinya begini. Mas, ini kan tangan di bawah. Iya. Jadi kita mencoba merubah mindset bahwa orang memberi tidak harus punya. Seperti satu contoh, saya kumpulkan botol, kan tidak perlu punya duit saya. Botol aja kita kasih orang yang membutuhkan. Makanya saya tidak memakai kata buang pada tempatnya. Simpan pada tempatnya. Mungkin kami nggak butuh, tapi orang lain masih membutuhkan. Oke. Oke, Mas Royal, ada tambahan atau gimana? Ya, terkait dengan lingkungan di Rinjani, ya sebenarnya yang menjadi tonggak utama di sini adalah para pelaku, ya, karena mereka yang menikmati, mereka yang dibangun oleh kemajuannya itu sendiri, nah sehingga mau tidak mau pelaku ini yang harus mulai merumuskan bagaimana Rinjani ke depan. Taman Nasional hanya sebagai regulator dan mereka hanya sebagai pegawai negeri di sana yang suatu saat nanti pasti akan pergi. Berganti pasti. Nah, tapi kalau mereka ini Rinjani ini sebagai warisan mereka bisa diwariskan kepada anak dan cucu mereka di masa depan. Nah, sehingga ke depan kami akan terus fokus terkait dengan bagaimana menjaga kelestarian Rinjani, karena dengan hanya itu maka ke depan masyarakat akan lebih menikmati hasil dari Rinjani itu sendiri. Saya kira begitu, Pak. Oke. Penonton, tinduk penonton ini. Ada yang bertanya enggak? Nggak ada? Oh ya udah, oke lah. Ada tambahan sedikit, Pak Adi, Mas. silakan. Jadi saya sampaikan di sini mumpung kita nanti bisa online di media sosial, Bapak Bupati saya sudah mengeluarkan himbauan untuk mengurangi penggunaan plastik. Lombok Utara. Okay. Itu himbauan sudah jelas sekali. Tapi yang kami butuh di sini adalah kami mohon juga ada monitoring evaluasi dari dinas yang berwenang untuk itu. Dan tidak kalah penting, kalau bisa semua kantor-kantor mulai dari desa, kecamatan, dan dinas itu tidak lagi menggunakan kopi saset. Belilah kopi dari petani. Dengan demikian kesejahteraan petani akan terjaga. Insya Allah. Amin. Kalau itu dilakukan dengan hati. Oke, dapat nih potongan TikTok nih biasa nih. Oke, makasih Pak Ditino. Makasih. Terima kasih. Mas Royal, makasih. Siap. Terima kasih juga buat semua yang nonton. Bye, sampai ketemu lagi.